This call is now being recorded. Jadi teman-teman, selamat pagi dan selamat siang dan selamat sore untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah TBP semester 1, 2, 3 ya, yang jam 13 dan jam 15 ya. Jadi tatap muka hari ini tatap muka ketiga, perencanaan pembelajaran. Kalau mengacu di RPS ya, ini ternyata di tatap muka ketiga itu adalah perencanaan pembelajaran. Jadi saya akan ubah, tidak mengikuti LMS yang saya gunakan atau telah saya gunakan beberapa semester, tapi saya mengacu ke RPS ya. Jadi tatap muka ketiga mata kuliah TBP tanggal 17 September 2025 ya. Pokok bahasan dari tatap muka ketiga ini nanti kita akan sama-sama membahas definisi perencanaan pembelajaran. Terus nanti ada dua model perencanaan pembelajaran yang dibahas dalam kesepakatan dalam RPS mata kuliah TBP, yaitu model MPI dan model program ya. Nanti ada contoh-contohnya supaya lebih konkret ya. Jadi tujuan pembelajaran tatap muka ketiga ini diharapkan mahasiswa sebagai peserta mata kuliah tatap 3 ini diharapkan dapat ya mendeskripsikan ya perencanaan pembelajaran. Ya sebetulnya bukan mendeskripsikan ya, tapi lebih pada menguasai perencanaan pembelajaran dan menjelaskan ya. Ini saya ubah ya. Jadi tujuan pembelajarannya mahasiswa dapat menguasai perencanaan pembelajaran. Yang kedua, dapat menjelaskan langkah-langkah dalam nanti mendesain model ya, pembelajaran menggunakan model MPI dan program saat Anda nanti diberi wewenang untuk mengampu mata kuliah di mata pelajaran di satuan pembelajaran ya. Oke, kita bahas dulu definisi dari perencanaan pembelajaran ya. Jadi perencanaan pembelajaran adalah proses ya, kata kerja ya. Proses dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu kalau dalam secara definisi perencanaan pembelajaran, ini yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran tercapai, ditulis, baru menuliskan ya materi-materi yang akan diberikan dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah metode. Metode apa yang nanti akan diterapkan. Terus media apa saja yang akan diberikan. Ya. Dan juga
penilaian pembelajaran ya, ini juga harus disiapkan. Ini harus dirumuskan secara sistematis agar proses belajar mengajar ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sehingga tujuan pembelajaran ini dapat maksimal dicapai. Gitu ya. Nah, bisa juga perencanaan pembelajaran ini adalah desain ya, atau rancangan tertulis yang menjadi pedoman guru atau fasilitator atau dosen atau widyaswara dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, seperti halnya pilot ya. Pilot itu kalau mau terbang, dia harus merencanakan ya, nanti terbang lewat mana gitu. Kenapa merencanakan ya? Karena langit itu walaupun seperti kosong tapi sudah ada line itu, sudah ada tracknya ya, lintasan-lintasannya. Nah, lintasan-lintasan itu nanti dituliskan dalam suatu form ya, proposal, nanti harus diberikan ke penguasa ya, penguasa langit ya, di suatu area. Nanti kalau disetujui baru boleh terbang. Selama itu tidak disetujui ya tidak boleh terbang. Sehingga perencanaan pembelajaran ini menjadi suatu tahapan yang penting sebelum proses mengajar ini dapat berlangsung. Jadi jangan sampai Anda melakukan pembelajaran ya, pembelajaran bukan belajar, melakukan pembelajaran tanpa mengembangkan perencanaan pembelajaran. Itu ya. Nah, sekarang suatu perencanaan itu disebut perencanaan pembelajaran jika terdapat beberapa ciri ya. Ada ciri-cirinya. Jadi kalau ciri-ciri ini muncul, ini dapat diduga kuat ini adalah perencanaan pembelajaran yang benar. Ciri pertama adalah sistematis. Jadi perencanaan pembelajaran itu harus mengikuti urutan yang logis ya. Logis itu ya enggak boleh ya medianya dulu, itu enggak boleh. Harus tujuannya dulu. Tujuannya dulu apa? Tujuan pembelajarannya apa? Setelah itu baru memilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus nanti memilih metode yang sesuai ya dengan karakteristik peserta didik dan juga waktu dan kondisi tujuan pembelajaran seperti apa. Baru setelah itu media yang dipakai dan evaluasi. Jadi nggak boleh nanti kalau Anda disuruh mengajar mengampu mata pelajaran X, begitu Anda dipanggil dapat surat tugas, selamat di semester genap, itu Anda diberi amanah untuk mengampu mata pelajaran X. Nah, terus Anda ditanya, setelah ini mau kemana? Saya mau ke toko buku, Pak, atau toko buku, Bu. Karena yang memanggil Anda itu kan wakakur ya. Terus ke toko buku untuk apa? Saya mau cari buku-buku yang saya pakai. Nah, itu sesat ya, teman-teman. Jadi kalau disuruh atau diberi tugas mengampu suatu materi ke peserta didik, itu jangan langsung cari bukunya, tapi tujuannya pembelajarannya itu disusun gitu. Setelah menyusun tujuan pembelajaran, nah nanti dari tujuan pembelajaran itu ada materinya, ya kata bendanya. Kan setiap tujuan pembelajaran itu ada satu kalimat ya. Setelah mengikuti pembelajaran apa, peserta didik dapat menjelaskan X, bla bla bla. Nah, X-nya itu adalah materi gitu. Nah, supaya dapat menjelaskan X itu metodenya apa? Nah, metode itu memerlukan media. Nah, setelah itu baru evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajarannya telah efektif dan efisien
dapat maksimal tercapai. Yang berikutnya adalah terarah, ya. Terarah maksudnya apa? Ya, perencanaan itu mengacu ke tujuan, ya gitu. Jadi terarah berorientasi pada pencapaian kompetensi yang ditulis dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini fleksibel ya. Fleksibel itu bukan di tujuan ya, tapi itu tadi metodenya, medianya itu fleksibel ya, disesuaikan dengan kondisi peserta didik, waktu dan sarana. Tapi kalau dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ini seharusnya sudah tahu dulu ya kondisi peserta didik dan pengetahuan awalnya. Jadi jangan sampai tujuan pembelajaran itu dikurangi dalam perjalanan proses pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran harus ditetapkan di depan dan tidak boleh berubah ya secara teori ya. Yang berikutnya adalah sustain ya, berkesinambungan. Jadi ini menjadi bagian dari siklus pembelajaran ya. Jadi kalau pembelajaran itu siklusnya perencanaan, setelah direncanakan, dilaksanakan, setelah dilaksanakan, dievaluasi. Nah, hasil evaluasi nanti untuk perbaikan dalam merencanakan pembelajaran di semester yang akan datang. Itu siklusnya seperti itu. Nah, ini kalau yang seperti ini satu arah kan tidak mungkin saya tanya, apakah Anda masih bersama saya atau apakah ada pertanyaan ya? Ya, kalau ada pertanyaan langsung saja diketik saja ya, nanti ada kolom pertanyaannya ya. Nah, sekarang rasionalnya mengapa perencanaan pembelajaran itu suatu hal yang penting gitu ya. Ya, PP itu penting ya, bukan PP ya. Perencanaan pembelajaran itu penting karena yang pertama ya, itu ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu yang ditulis di angka 1 itu berarti penting yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah PP ini dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas. Yaitu tadi fasilitator ya, itu tahu kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik itu apa ya. Sehingga peserta didik itu nanti dapat belajar, kalau belajar tahu ya, belajar mandiri bisa ya, belajar berkelompok bisa, dapat terarah. Jadi kalau toh Anda bawa banyak manusia itu berjalan, itu tahu walaupun tidak bersama-sama dalam satu baris, jadi secara serial atau paralel itu masing-masing jalan sendiri-sendiri, tapi tujuannya sama ke utara gitu, ke arah 7 derajat misalnya gitu. Ya, PP penting karena apa? Karena dapat digunakan untuk mengatur alokasi waktu. Kalau kita sudah merencanakan, nanti kita akan tahu ini kompetensi atau tujuan pembelajaran seperti ini materinya ada 12. Materinya 12 ini emang jam pelajarannya ada berapa dalam satu semester? Setiap Jumatnya itu ada berapa dalam satu jadi Anda lihat kurikulum ya, bukan kurikulum, Anda lihat di jadwal, di kalender akademik. Kalender akademik itu adalah hari tanggal efektif dalam satu semester berjalan. Jadi misalnya kita kuliah hari Rabu. Hari Rabu itu di kalender itu yang hitam ada berapa? Dalam semester ganjil 1, 2, 3 ini yang hitam berapa? Nanti kalau cuma 12, ya, waduh, cuma 12 Pak hari Rebonya. Nah, materinya itu ada 14 gitu ya. Belum ujian tengah dan akhir semester. Nah, berarti materi mana gitu ya yang harus dipadatkan. Nah, itu mesti dapat mengatur alokasi waktu. Jadi kita tidak akan kehabisan waktu ya tiba-tiba
materinya baru ke-9 sudah habis waktu. Itu tidak mungkin terjadi kalau Anda itu melakukan perencanaan pembelajaran. Gitu. Yang ketiga, PP itu digunakan untuk menentukan strategi dan metode. Ya. Jadi nanti ada tatap muka sendiri ya, apa bedanya strategi dan metode dan pendekatan dan model pembelajarannya. Wah, itu dari berbagai perspektif ya. Jadi Anda sebagai guru ya atau sebagai fasilitator dalam suatu pembelajaran itu dapat memilih model pembelajaran. Ada MPI, ada model program, ada model problem based learning, ya ada project based learning, ada Azure. Ini kok dipilih kenapa? Ada rasionalnya, yaitu sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Jadi yang dilihat dulu materinya, baru peserta didiknya. Biasanya kalau di SMA itu problem based ya, tapi kalau di SMK itu project based learning. Kalau di level sebelum menengah itu ya Anda bisa baca sendiri nanti. Yang keempat, menyiapkan media dan sumber belajar. Tanpa rencana, nah ini kalau nggak pakai perencanaan, bisa saja medianya itu pada saat pelaksanaan itu belum ada, atau belum dibuat, atau pokoknya cari media yang dapat dipakai ya. Ambil dari YouTube sana-sini, walaupun sebetulnya yang diambil itu link yang tidak ada hubungannya secara komprehensif ya. Jadi hanya 1 jam video YouTube itu hanya 10 menit yang dipakai. Nah, jadi masalah. Jadi perencanaan ini akan memastikan alat modul dan instrumennya sudah tersedia. Makanya kalau awal semester itu Anda akan kesulitan dapat berkonsultasi dengan dosen. Kenapa? Karena dosen itu ada tekanan ya, tekanan kerjaan di akhir semester untuk mengupload nilai, menilai. Dan di awal semester karena dosen-dosen itu harus membuat rencana pembelajaran semester atau RPS. Kalau di satuan pendidikan namanya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran namanya RPP. Nah, gitu. Yang berikutnya adalah mengantisipasi hambatan. Jadi kalau direncanakan itu tentunya akan dideteksi juga peluang-peluang masalah ya, yang terjadi pada peserta didik. Misalnya ini semester genap depan ini saya mengampu mata pelajaran atau mata kuliah yang peserta mata kuliah atau peserta didiknya ini kalau dilihat karakternya itu lemah di matematika. Nah, berarti solusinya seperti apa? Gitu. Nah, karena sudah direncanakan ya ada peluang-peluang solusi yang disampaikan dalam perencanaan pembelajaran. Yang keenam, ini rencana pembelajaran sebagai alat evaluasi. Jadi dalam perencanaan pembelajaran itu Anda akan mengembangkan atau memuat indikator pencapaian atau CPM, capaian pembelajaran, nah itu ya. Atau kalau di kerajaan ini namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga guru, dosen, fasilitator ini dapat menilai, dapat mengukur ya, dan memutuskan ya, mensintesiskan atau menyimpulkan apakah pembelajaran yang telah dilakukan kemarin atau selama ini itu sudah berhasil atau masih perlu diperbaiki ya. Gitu. Yang terakhir, profesionalisme guru. Kalau guru atau dosen atau fasilitator ini memiliki perencanaan yang baik, ini akan dianggap lebih profesional. Karena tidak asal goblek gitu ibaratnya ya. Analoginya tidak asal mengajar gitu. Tapi mempunyai desain yang direncanakan, namanya matang. Gitu. Kalau buah itu sudah sampai matang di pohon, itu artinya dari mulai perencanaan ya sampai implementasi itu sudah terbukti.
Nah, sekarang ini ya, core-nya nih. Jadi ada 2 model desain pembelajaran, ya model MPI dan model program ya. Kita lihat sama. Nah, model MPI ini, nah ini, nah, ada bank BCA, ada bank BNI. Padahal BCA, B-nya itu bank. BNI itu depannya B itu bank. Jadi bank BNI ya bank NH. Jadi model MPI itu singkatan dari model pengembangan instruksional. Jadi model pengembangan instruksional. Jadi sebetulnya jangan bilang model MPI, tapi ya langsung aja model pengembangan instruksional atau model PI. Nah, ini dikembangkan oleh guru saya juga ini, salah satu guru saya, Profesor Dr. Adwi Suparman. Nah, ini ada 10 tahapan dalam model pengembangan instruksional. Kayak apa? Nah, ini. Pertama, ya, menurut MPI, ya, kita harus menganalisis kebutuhan. Kebutuhan apa? Ya, kebutuhan dari peserta didik itu apa? Kebutuhannya apa? Gitu. Tentunya dalam suatu mata pelajaran ya, tentunya gitu. Nah, yang ditanya siapa? Yang ditanya ya guru, wali kelasnya, pembimbingnya, uh, buku-buku, kurikulum, ya. Jadi kita dapat nanti melihat kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik dan akhirnya dapat merumuskan tujuan umum pembelajaran. Jadi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik itu harus dirumuskan pertama kali itu. Supaya dapat merumuskan tujuan umum secara umum ya, secara umum. Jadi ada CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Jadi kalau secara umum itu apa? Nanti secara khusus ada lagi gitu. Jadi menganalisis kebutuhan dan merumuskan tujuan umum pembelajaran. Nah, ini harus benar tercapai ya, teman-teman ya. Kalau sudah tercapai, tahu dari mana kalau tercapai ini? Ya tanya sama yang menguasai, apakah rumusan tujuan umum pembelajaran yang sudah saya kembangkan ini sudah mengikuti teori yang benar. Oh, sudah benar. Setelah itu Anda melakukan analisis instruksional. Jadi dari satu tujuan umum pembelajaran yang sudah dibuat tadi, Anda menguraikan keterampilan pengetahuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, ya, kalau ada pengetahuan atau keterampilan lebih dari satu, jadi misalnya keterampilannya 5, pengetahuannya 20, ini mana yang duluan gitu. Jadi jangan sampai keterampilan yang pertama itu disampaikan, tapi seharusnya keterampilan 1, 2, 3, 4 dulu harus dikuasai, baru keterampilan 5 gitu. Nah, ini harus urutannya logis, tidak bisa diputer-puter ya, tidak bisa diubah, gitu. Jadi harus logis. Nah, kalau sudah benar, ada urutannya ya, analisis instruksional. Jadi yang pertama kali materi 1 atau materi 2 boleh. Setelah materi 1 beres, materi 2 beres, atau materi 2 beres, materi 1 beres, baru bisa ngikuti materi 3. Nah, 3 kalau sudah beres, sudah menguasai semua, baru 4. Nah, itu namanya urutannya logis gitu. Nanti yang paling atas adalah tujuan umum pembelajaran. Nah, paling bawah materi 1, di bawah materi 1 namanya pengetahuan awal. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah TBP, itu pengetahuan awal apa yang harus Anda kuasai sebelum Anda mengambil mata kuliah TBP, itu disebut pengetahuan awal. Nah, itu namanya mata kuliah prasyarat. Nah, kalau di TBP ini ada mata kuliah prasyarat, berarti kompetensi mata kuliah prasyarat itu menjadi pengetahuan awal dari mata kuliah TBP.
Mudah-mudahan on ya. Jadi kalau nggak on, tanya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku awal, karakteristik peserta didik ya. Kita lihat, nah itu tadi, memahami kemampuan awalnya itu seperti apa. Kalau ada dalam satu kelas itu ada 32 peserta didik atau peserta mata kuliah dan 32 mahasiswa atau peserta didik itu pengetahuan awalnya itu berbeda. Nah, ini yang jadi salah mah. Anda lihat juga gaya belajarnya beda-beda ini. Kan gaya belajar sudah dibahas di tatap muka sebelumnya ya. Nah, kondisinya juga begitu. Wah, ini Anda harus dapat mengidentifikasi. Oh, ini yang ikut mata kuliah TBP ini dari tatap muka pertama ini kelihatannya kemampuan awalnya tidak sama, gaya belajarnya nggak sama, kondisi peserta didiknya juga nggak sama. Nah, ini hasil dari langkah ketiga. Nah, keempat, setelah tahu kondisinya yang tadi, yang ketiga itu, baru Anda atau saya sebagai guru, dosen, atau fasilitator baru merumuskan tujuan instruksional khusus ya. Nah, ini harus spesifik yang dapat diukur. Misalnya, peserta didik jika diberikan materi satu dapat menjelaskan mengapa fenomena X terjadi ya dengan 80% benar. Nah, itu ada kata kerja operasionalnya, ada kata bendanya, dan ada levelnya, dan ada, jadi kalau tujuan khusus itu nanti ada namanya ABCD ya, Audience, Behavior, Condition, Degree. Audiensnya itu siapa? Peserta didik. Behavior, jika diberikan apa? Condition, ada behavior itu kondisi, behavior, condition, degree. Itu bisa diukur semua. Yang kelima, mengembangkan alat penilaian. Jadi setelah menuliskan tujuan pembelajaran yang dapat diukur, baru menyusun alat ukurnya, namanya tesnya. Kalau ada tesnya, misalnya esai, tiga soal esai, nah kira-kira untuk dapat memastikan peserta didik itu dapat 80% lebih ya, menyelesaikan tes itu dikasih soal pengayaan atau latihan. Nah, gitu ya. Itu mengacu ke tujuan ya. Jangan sampai tujuan pembelajarannya misalnya 1, misalnya 4, itu Anda hanya 1 tesnya untuk mengukur yang 1. Jadi kalau tujuan belajarannya ada 4 ya, secara normalnya ya Anda harus membuat 4 tes untuk mengukur masing-masing. Tapi kalau Anda mempunyai 4 tujuan pembelajaran, tapi tujuan belajaran keempat itu yang paling tinggi, ya Anda bisa hanya membuat 1 tes saja untuk mengukur yang paling tinggi itu. Dengan asumsi kalau yang paling tinggi itu dapat diselesaikan, itu berarti tujuan belajaran 1, 2, 3-nya sudah dapat dikuasai ya. Itu diasumsikan gitu. Kalau tidak dapat diasumsikan ya berarti jumlah tesnya harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nomor 6, mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, ini setelah tahu tujuannya, terus baru kira-kira metodenya pakai apa, pendekatannya apa, urutan kegiatan belajar mandirinya seperti apa. Nah, ketujuh, untuk supaya nomor 6 ini bisa berjalan ya, ini fasilitator, guru, dosen harus mengembangkan. Kalau nggak bisa mengembangkan ya memilih dari yang sudah ada, apa bahan pembelajaran yang udah ada gitu. Yang udah ada tuh apa? Yang udah ada tuh ya modul ya, modul yang sesuai. Kalau memang Anda bisa mengembangkan itu pasti akan sesuai semua karena modul yang Anda pakai itu pasti dipakai semua gitu. Makanya bahan ajar, buku ajar itu babnya akan sesuai dengan materinya. Video juga sama. Kalau enggak membuat video, Anda cari di YouTube.
Misalnya materi 1 itu ternyata ada di 14 video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, Anda harus copy atau cut copy ya, atau edit ya. Edit 10 video pembelajaran menjadi 1 gitu. Nah, itu kan membutuhkan waktu ya. Atau audio atau media yang lain yang mendukung ya. Mendukung untuk apa? Pembelajaran individual gitu ya. Saat peserta didiknya itu di rumah belajar. Yang ke-8, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Ini menguji coba rancangan pembelajaran pada kelompok kecil untuk melihat kekurangannya. Jadi Anda betot dulu atau Anda cuplik beberapa peserta didik, terus Anda coba materinya di mereka gitu. Ini yang ideal ya, yang ideal. Kalau yang 4 peserta didik ini sudah paham, gampang paham ya berarti kalau ditaruh di kelas yang besar sih nggak ada masalah. Nah, jika ada yang belum maksimal, ini nomor 9, melakukan revisi bahan dan strategi pembelajaran. Jadi masih ada langkah dalam mengevaluasi bahan strategi pembelajaran. Nah, ke-10, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Ini mengevaluasi efektivitas. Jadi evaluasi sumatif ini dilaksanakan di akhir suatu pembelajaran ya, untuk melihat apakah metode, strategi dan lain-lain ini efektif dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Gitu. Jadi kalau tujuan pembelajarannya itu ada 4, ada 1 dapat misalnya mengirim benda ke Surabaya dari Jakarta naik kendaraan tanpa celaka. Nah, itu nanti baru dilihat di akhirnya peserta didiknya ini bisa nggak bawa benda itu ke Surabaya dengan menggunakan kendaraan dalam waktu dan bahan bakar yang efektif dan efisien. Itu 10 tahapan MPI. Jadi model MPI ini adalah proses penyusunan rancangan kegiatan belajar mengajar yang fokus pada kebutuhan, kemampuan, minat, dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Jadi model MPI itu menekankan belajar mandiri, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi secara optimal sesuai dengan potensi pribadi. Sementara gurunya ini hanya sebagai fasilitator atau pembimbing saja. Gitu. Itu kalau MPI ya. Jadi karakteristik utama model pembelajaran instruksional MPI ini berpusat pada peserta didik ya, student center learning. Fleksibel waktu, strateginya juga ya, sumber belajarnya bebas ya. Mau cari boleh, dari gurunya juga boleh. Ya, dan ini memungkinkan peserta didik yang mempunyai kecepatan belajar yang cepat ini dan gaya belajarnya yang cepat ini dapat dengan cepat menyelesaikan. Ya. Ini membutuhkan sumber belajar yang bervariasi karena perbedaan gaya belajar ya, pengetahuan awal dari peserta didik ini berbeda-beda, maka untuk membuat kecepatan membuat mereka yang mempunyai beberapa perbedaan itu dapat menguasai atau mencapai tujuan pembelajaran, ini perlu sumber belajar yang bervariasi ya gitu. Modul, media digital, lembar kerja, peserta didik, ya, banyak sekali gitu. Jadi menekankan pada kemandirian dan tetap ada bimbingannya dari guru atau sebagai fasilitator. Jadi dalam model MPI ini memungkinkan ya dapat saja maksudnya guru ini tidak lagi berperan menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tapi hanya menyediakan modul pembelajaran, instruksi, fasilitas belajar agar peserta didik dapat belajar secara individual sesuai kebutuhannya. Gitu ya. Itu untuk model MPI ya.
Nah, ini sekarang kita kasih contoh, kita bahas contoh RPP model MPI ya. Ya. Tapi karena saya dari elektronika ya, sehingga contohnya yang saya pahami ya ini ya. Saya takutnya kalau bukan elektronika itu ada kesalahan ya, bias ya. Jadi contoh seperti ini Anda bisa mengambil template-nya ya. Jadi RPP model MPI, mata pelajarannya elektronika dasar dapat diganti dengan mata pelajaran yang lain. Kelas semester kelas 10 semester ganjil alokasi waktu 2 kali 45 menit. Model pelajarannya MPI. Nah, pertama tujuan pembelajaran. Satu ya, menjelaskan fungsi prinsip ya, mengidentifikasi, menyusun ya. Ini secara singkat saja ya. Ini kata kerja operasionalnya menjelaskan ini ada. Ini menjelaskan, saya kasih warna merah ya. Ini mengidentifikasi ya, gitu. Ini menyusun. Nah, gitu ya. Ini tujuan belajarannya. Langkah-langkah MPI-nya ya pendahuluan, kan kegiatan pembelajaran itu ada 3 ya, pendahuluan, inti, penutup ya. Pendahuluan, kegiatan inti, terus penutup ya. Kegiatan inti, penutup. Nah, ini pendahuluan, ini 10 menit ya, pendahuluan ini isinya 10 menit. Yang dilakukan adalah fasilitator memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran. Jadi begitu masuk di suatu kelas, pastikan fasilitator telah memberikan motivasi. Motivasi supaya semua fokus. Setelah fokus, ya, setelah pastikan semua fokus, fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak tujuan pembelajaran hari ini bla 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 bla. Nah, terus berikutnya fasilitator menjelaskan ke peserta didik belajar mandiri menggunakan modul. Belajar modul ya. Jadi modul itu begini gitu. Setelah itu modul pembelajarannya dibagi. Termasuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu hanya 10 menit. Nah, yang kegiatan inti ya kan 2 kali 45 tuh. 10 menitnya seperti itu. Ya, intinya 60 menit isinya orientasi individual. Silakan peserta didik untuk membaca modul masing-masing. Nah, peserta didik membaca modul. Terus fasilitator menjelaskan secara singkat cara penggunaan modul dan LKPD. Cara makainya gini, modul itu dibuka dari depan, bukan dari tengah, dan sebagainya. Setelah itu belajar mandiri, peserta didik mempelajari materi sesuai kecepatan masing-masing ya. Terus yang berikutnya peserta didik langsung mengerjakan setelah baca modul maksudnya mengerjakan soal latihan di modul. Terus jika ada peserta didik yang cepat ya, belum 60 menit, belum 50 menit, masih 25 menit sudah selesai, kasih tugas tambahan supaya nggak ganggu temannya, nggak godain temannya karena dia sudah selesai, bingung ngerjain apa, terus godain depannya dan sebagainya. Nah, itu yang kayak gitu dikasih tugas tambahan. Jadi Anda harus memonitor itu ya. Nah, terus jika ada yang kesulitan, ya pasti ada yang kesulitan ya, Anda sebagai fasilitator harus memberikan arahan. Gitu ya. Terus ada asesmen formatif ya, secara individual dengan mengajukan pertanyaan singkat untuk memastikan bahwa peserta didik ini telah menguasai materi ditanya. Nah, jadi kira-kira yang benar yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini Pak, benar gitu. Nah, kalau sudah semua dipastikan sudah menyelesaikan semua LKPD, bahwa LKPD itu benar-benar dikerjakan tanpa apa ya, ngawur ngerjainnya. Kalau ngawur nggak bakal bisa, dia harus mengerjakan benar. Sehingga kalau LKPD sudah dikerjakan itu materinya sudah dibaca gitu. Nah, baru penutup 20 menit. Peserta didik dipersilahkan ya, Anda bilang untuk menuliskan refleksi. Sebetulnya apa sih materi hari ini gitu. Terus tanya ya, apakah betul-betul mereka menguasai atau pura-pura menguasai, itu kasih umpan balik ya. Jadi maksudnya ini begini loh, betul nggak? Kamu yang di belakang, kamu yang depan gimana? Jawabannya lah gitu ya. Nah setelah itu kasih tugas ya, peserta didik kasih tugas untuk dikumpulkan besok atau minggu depan. Ya, gitu. Nah, ini tugas tindak lanjut supaya biasanya itu implementasi ya tugas-tugasnya. Nah itu sudah selesai.
Nah, untuk media dan sumber belajarnya ya ada modul ya. Modul ini harus disusun oleh guru gitu. Nah, udah siap modul enggak? Kalau enggak siap nanti ada cara bikin modul dengan mencaplok dari beberapa literatur ya. Terus ada hardware-nya, terus ada video pembelajarannya. Ini opsional. Penilaian hasil belajar itu 3 yang dinilai ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau pengetahuan itu hasil latihan dalam modul dan tes singkat itu dapat digunakan untuk menilai pengetahuan. Kalau keterampilan prakteknya seperti apa. Sikapnya ya harus diobservasi ya, kemandirian, ketekunan, dan tanggung jawab dalam belajar ini harus ada lembar observasinya. Ya, kalau kemandirian itu pakai multiple choice ya nggak bisa gitu ya. Kalau menilai sikap itu ya diobservasi. Oke, ini langkah-langkah MPI walaupun jumlahnya tidak 10, tapi ini yang memang dibuat saya ambil dari bukunya dari Prof. Atwi Suparman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 3, 3, 3, 9. Sebetulnya ini 10 ya, ada satu yang double. Oke, itu tadi model MPI-nya Prof. Atwi Suparman ya. Itu sampai sekarang dipakai ya teman-teman ya. Dan belum ada yang membantah atau belum ada yang bilang hasil penelitian yang menyampaikan atau di publikasi jurnal Triindeks Surga ya, Scopus atau Sinta itu belum ada yang membantah ya. Jadi model MPI masih dipakai sampai sekarang ya. Nah, ada lagi model program. Model program ini modifikasi model Azure ya, model Azure. Tapi kita jangan membahas model Azure ya. Jadi kita membahas model program gitu ya. Nah, model program ini mengacu ke model pembelajaran program instruction atau PI atau instruksi berprogram. Jadi definisinya model programnya adalah model pembelajaran yang menyajikan materi secara berurutan, sistematis, dan terstruktur dalam bentuk unit-unit kecil atau step by step ya. Sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan mengerjakan tugas, latihan, atau pertanyaan yang tersedia, serta mendapatkan umpan balik yang langsung. Umpan balik langsung. Jadi umpan balik itu tidak nunggu besok, tapi langsung ya, atas jawabannya. Gitu. Ini ada karakteristik dari model program. Pertama, materi disusun dalam urutan logis dan sistematis, ya, disajikan dalam bentuk langkah-langkah kecil. Jadi kecil-kecil langkahnya. Jadi program itu ada subprogram kecil-kecil gitu ya. Nah, setiap langkah itu ada latihannya atau ada tugasnya. Kalau setiap latihan atau tugas di setiap langkah itu belum benar, ya nggak boleh lanjut ke langkah berikutnya. Itu ya. Nah, ini peserta didiknya bisa belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Kalau speednya rendah ya cepat, yang lambat ya lambat. Gitu ya. Terus tujuan model program ini membantu peserta didik belajar mandiri, tapi dengan bimbingan yang minimal. Jadi ya masih student center ya, mengurangi kesalahan belajar yang disebabkan karena selalu ada umpan balik. Meningkatkan motivasi melalui capaian belajar yang jelas. Motivasi, oke. Banyak yang salah-salah nih, dengan ini saya perbaiki ya. Contoh model RPP, contoh RPP model program ya. Kalau yang tadi kan MPI, sekarang model program dengan mata pelajaran yang sama, kelas yang sama ya. Jadi modelnya saja yang berubah. Tujuan belajarannya, nah ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran dengan model program, mampu menjelaskan, ya ini menjelaskan, ini menjawab, ya, jawab. Yang nomor 3 merancang. Nah, ini sudah merancang. Itu ya. Terus langkah-langkahnya sama, pendahuluan 10 menit, fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran dan cara kerja model program. Ini diberikan peserta didik itu
model program itu apa gitu ya. Setelah itu fasilitator membagikan modul program. Jadi modul-modul program atau kecil-kecil itu dibagi ya. Nah, masuk ke kegiatan inti pembelajaran ya 60 menit. Pertama, penyajian materi secara bertahap. Jadi karena modulnya dibuat langkah-langkah kecil atau frame, jadi frame 1 itu definisi misalnya resistor ya, plus latihan singkat. Frame 2 itu satu bendel kecil itu membahas simbol resistor plus latihan singkat, nah, gitu ya. Terus frame ketiga itu bendel kecil menghitung hukum Ohm plus latihan singkat. Nah, setelah itu latihan-latihan tadi dikerjakan oleh peserta didik gitu. Jadi frame 1 ya, frame 1 membahas resistor itu ada latihannya. Kalau latihannya itu benar, boleh mulai membaca frame 2. Jadi kalau tidak benar ya suruh mempelajari lagi terus suruh menjawab sampai benar. Itu ya. Nah, setelah itu maksudnya ada umpan balik langsung. Nah, modul itu dilengkapi kunci jawaban. Dari paling belakang, jangan lihat kunci. Gitu. Atau instruksi lanjut, jika Anda benar maka ini, kalau tidak benar maka ini. Gitu. Ini memantau ya, gurunya memantau. Fasilitator memantau, memastikan peserta didiknya mengikuti alur dengan benar. Nah, setelah selesai penutup ini guru melakukan evaluasi singkat dan ada kuis terstruktur, ada kuis. Nah, nanti dilihat kuisnya itu ya. Kalau kuisnya itu 80% secara statistik rata-rata 80% itu sudah baik ya, udah aman, bisa dilepas. Nanti ditanya, ada kesulitan nggak dalam memahami di frame berapa atau modul berapa yang sulit gitu. Ya. Setelah itu ada penguatan, jadi teman-teman ini nanti selamat sudah menyelesaikan materi hari ini, kita minggu depan dapat mempelajari materi yang lebih menarik ya gitu. Nah, untuk ini masih MPI ya, ini belum diperbaiki. Ntar saya perbaiki dulu. Ini untuk media dan sumber belajarnya, ini berbasis modul-modul ya. Modul-modul ada frame 1, frame 2, dan seterusnya. Ini bukan frame 2, tapi frame-frame, nah, gitu ya. Frame banyak, frame gitu. Ada kuncinya juga ya, ada kitnya juga ya. Kit itu seperti isinya untuk dirangkai. Jadi kalau membuat masakan tuh ada kardus isinya bahan masakan dan alat-alat untuk memasaknya. Suruh bikin itu. Nah, penilaiannya ya tetap ya, hasil belajar itu kan 3 ya, pengetahuan berubah, keterampilan, dan sikap. Jadi kalau pengetahuannya latihan tadi dilihat ya, tes singkat juga dilihat. Kalau hasilnya kan tadi sudah dilihat ya, 80% baik. Keterampilan, ini merancang rangkaian sederhana sesuai dengan instruksi dia. Jadi merancang atau membuat makanan itu ada instruksinya. Gitu. Dilihat hasilnya seperti apa. Kalau keterampilan itu ya langkah-langkahnya benar, kalau hasilnya belum benar itu tidak ada masalah ya, berarti hanya kurang latihan. Ya. Kalau dalam pendidikan itu kalau mengembangkan sesuatu itu asal langkah-langkahnya sudah benar, masalah hasilnya itu bukan yang utama ya. Sikapnya nanti ada observasi untuk melihat kemandirian, ketekunan, dan tanggung jawab seperti yang MPI. Ya. Ini model Azure ya. Akhirnya yang dibahas dalam modul TBP itu ya ini, jadi model seperti Azure, padahal bukan Azure kan, mendekati Azure. Nah, ini model programnya. Pantau, rumuskan, olah, gunakan. Nah, ini refleksi sama ya, sama tadi. Nah, sekarang apa sih bedanya model program dengan MPI? Kalau MPI itu fleksibel, ya, peserta didik bebas mengatur cara urutan materi. Jadi bebas dia materi 1, 3, bebas. Kalau program enggak.
harus step by step ya, ada ngikuti polanya. Materi 1 belum beres, nggak boleh kedua. Gitu ya. Kalau 2 udah beres, baru 3. Kalau MPI nggak, wis acak dia. Jadi seperti kalau MPI itu seperti memutar musik di flash drive. Jadi lagunya bisa acak. Jadi di setting lagu 1, lagu 10, lagu 4, lagu 1 lagi, lagu 16, lagu 7 bisa. Kalau program enggak. Itu seperti memutar musik di kaset. Kalau pakai kaset itu ya lagu 1, habis itu 2, habis itu 3 dan seterusnya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau MPI itu fokus kebutuhan minat dan kecepatan belajar peserta didik. Tapi kalau di program itu penyajian materi secara bertahap, step by step ya. Sifat belajar, kalau MPI itu fleksibel. Peserta didik dapat memilih urutan, sumber, dan strategi belajar yang cocok. Kalau program enggak, terstruktur. Peserta didik mengikuti urutan atau frame atau step yang telah ditentukan. Peran guru kalau di MPI sebagai fasilitator dan pembimbing kalau ada masalah. Kalau program, dia menyusun program, memberikan instruksi, mengawasi jalannya program, udah gitu. Jadi enggak cuma lihat aja. Peran siswa kalau di MPI belajar mandiri sesuai gaya dan kecepatan belajar masing-masing. Tapi kalau di program ya ngikuti langkah ya. Setelah itu memberikan respon atau menjawab soal atau latihan. Materinya kalau di MPI disajikan dalam modul atau lembar kerja yang dapat dipelajari sesuai kebutuhan. Jadi bisa acak. Tapi kalau di program disajikan dalam unit-unit kecil ya, atau macam modul-modul kecil gitu. Frame, tiap langkah itu ada soal dan umpan balik. Nah, umpan baliknya kalau di MPI itu lewat diskusi atau refleksi atau bimbingan guru. Tapi kalau program enggak ya. Umpan baliknya itu kalau jawabnya salah ya mengulang, kalau benar lanjut ya gini. Ini lanjut kurang Juliet. Nah, gitu. Tujuan utama MPI mengembangkan kemandirian, tapi kalau program mengurangi kesalahan besar dan memastikan pemahaman bertahap. Kelebihannya mengakomodasi perbedaan belajar individu kalau MPI. Tapi kalau program ini kelebihannya sistematika. Jadi peserta didik itu mengikuti step by step. Kekurangan dari MPI ini memerlukan kemandirian tinggi dari peserta didik. Jadi kalau program ya kurang fleksibel. Bagi peserta didik yang cepat ini kok begini amat sih, kok kaku gitu ya. Itu program ya. Jadi saya kira ini teman-teman ya. Jadi tatap muka ketiga sudah saya bahas ya. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di bawah ya, di bawah komentar. Jangan lupa untuk PJ-nya untuk membuat presensi kehadiran dari teman-temannya di 2 kode seksi yang berbeda ya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Selamat siang atau sore ya.